mungkin ya Mungkin. ke Singapura dulu gitu mau periksa itu. Mungkin ya. Nah, mungkin ya. Di depan mungkin itu kita sematkan kata enggak maksud Gus. Jadi enggak mungkin ya. Ibu saya Gus. Ibunda saya, salaman, udah. Mas Agus tahu dari mana ada nasi, ada lauk, ada sayur? Beneran ya, kalau pakai tangan kan kita bisa oh ini nasi, oh ini sayur, oh ini lauk, oh ini pala wawa nih. Lulu. Wih, wawa, senam pelunas hutang guys. Goyang pelunas hutang. Wawa gembel. Gerakan emak-emak bela Agus Salim. Kalau hidup di muka bumi ini, di dunia ini, apa yang Wawa cari, Wawa? Apa yang saya cari perkara. Ditambah lagi cibiran dan ledekan dari teman-teman saya yang kemarin saya mengcounter mereka untuk berdonasi di dalam masalah Agus dan Dong, donasi ke Agus gitu. Pas udah donasi, anjir lu nyuruh gue donasi ke orang kayak Agus. Sialan juga lu bukannya gue dapat pahala, gue malah ngasih donasi ke berhala. Akhirnya Agus bawa live TikTok juga dapat jutaan dari jual kesedihan. Hai, apa kabarnya? Sobat Let's Go, kembali lagi bersama Let's Go. Apa kabarnya kalian semua? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Apa kabarnya sobat-sobat Let's Go? Kembali lagi kita di drama Agus dan Wawa, kembar tapi beda, episode 53. Jadi gimana sih kabar-kabarnya kalian semua ya? Udah berhari-hari nih guys kita tidak berjumpa. Apakah kalian kangen dengan Let's Go? Apa yang terjadi dalam sinetron Wawa dan Agus kembar tapi beda ini? Apa sih update-update-nya? Let's Go kurang update nih guys. Nah, jadi kita akan membahas ya selama beberapa hari, kurang lebih 5 hari mungkin ya. Let's Go tidak hadir di persinetronan Agus dan Wawa kembar tapi beda ini gitu. Apa yang terjadi dengan Agus dan Wawa? Apakah uang donasinya udah diwalikin guys? Hah? Belum? Aduh. Sudah, Let's Go duga. Apakah Novi dan Agus sudah berbaikan? Hah? Belum juga? Aduh. Sudah, Let's Go duga. Apakah Bapak sudah tobat? Itu pasti tidak mungkin. Jadi kembali lagi kita dalam sinetron Agus dan Wawa kembar tapi beda. Nah, di sini kita akan membahas kasus guys. Kabarnya nih ada lagi nih gerakan dari Farhad Abbas yang melaporkan donatur. Nah, jadi orang donatur ini itu mengajak teman-temannya buat nyumbang ke Agus. Waduh, udah nyumbang lagi hamil dilaporin sama Farhad Abbas. Kabarnya sampai keguguran. Nah, apakah benar seperti itu? Kasihan banget ya udah ngajakin orang berbuat baik, bukannya dapat pahala, malah dapat berhala. Gimana ini guys? Aduh, gitu. Jadi kita akan bahas dulu. Banyak banget nih kabar Agus yang berhari-hari kita akan yang seru-seru aja. Nah, yang pertama adalah curhatan Agus. Kabarnya ke Singapura jadi nggak Gus? Hah? Mas Agus. Jadi nggak ke Singapura Mas Agus? Apa itu cuman mimpi Mas Agus? Mas Agus kan sekarang udah bisa tanpa tidur mimpi ya. Soalnya kerjanya merem terus. Apa seperti itu? Kita tanya bagaimana Mas Agus? Katanya mau dioperasi di Insya Allah mudah-mudahan doain aja sih. di mana? Di mana? Mungkin di JC. Cuman nanti mungkin Mungkin. ke Singapura dulu gitu mau periksa itu. Cukup Cuman ini kan mungkin sih. cukup duitnya bang, kan belum dikembaliin. Kan belum dikembaliin. Dari mana? Gimana nanti biaya pengobatan? Iya, kalau itu mau dulu siapa tuh? Apa saya tuh? Oh, belum boleh komentar dulu. Oke. Belum boleh komentar dulu katanya. Dia bilang gimana Mas Agus? Katanya mau periksa. Mungkin ya. Nah, mungkin ya. Di depan mungkin itu kita sematkan kata enggak maksud Gus. Jadi enggak mungkin ya. Enggak mungkin ya. Selama mungkinnya dibiayai Farhad Abbas, kita tambahkan kata enggak di depannya. Jadi enggak mungkin ya. Seperti itu Mas Agus. Lambat ke Singapura doang Mas Agus. Buset. Itu yang pertama guys. Yang kedua kabarnya Farhad ini juga sudah membuktikan bahwa Agus ini bisa melihat guys. Tidak buti guys. Tidak buti. Tidak buta maksudnya. Kalau buti kita nggak tahu ya. Baca TikTok maksudnya gitu. Kalau tidak buta, nah ada beberapa teori yang mengatakan Agus ini terlihat tidak seperti orang buta.
Tapi seperti orang boti. Dulu. Bocah TikTok gitu. Itu lah. Memang terlihat lu. Mungkin Agus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Sudah Ke Kemensos, Kementerian Sosial. Hebat banget Agus ngomong sekarang. Senangkah Bang hari ini diajak Bang Farhad ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Wes. Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Kan nggak bisa lihat. Emang tahu kan? Oke. Kita dilihat di sini Farhad kabur ya. Farhad kabur guys. Abis Agus bilang senang ya ke Kemensos, Kementerian Sosial gitu. Jadi tahu kantornya gitu. Ditanya, emang bisa lihat Mas? Oh, saya bisa merasakan. Langsung Farhad kabur guys. Apakah ini pertanda Farhad malu karena ketahuan Agus? Nah, Agus mengatakan jadi tahu kantornya, dalam hatinya Farhad, goblok. Gerakan orang bernasi, laporkan korban. Nah. Anjir, nggak cuma itu guys. Bahkan waktu lagi makan, Agus ini juga diduga bisa melihat gitu. Di rumah Farhad Abbas, kita lihat ya. Ibu saya Gus, Ibu saya Gus. ibunda saya. Salaman, udah lagi makan. Oh, salaman. Oke. Wah, anjay. Jadi di sini kita lihat ya, di Agus beberapa hal yang kita tanya. Pertama dia lagi makan, dia nggak disuapin karena kita lihat sini Elmi juga lagi makan tuh, jadi dia nggak nyuapin Agus. Nah pertanyaan kita kan, pertama dia bisa makan sendiri guys. Ya, memang sih orang kita bisa makan sendiri ya. Dia makan ini pakai sendok. Nah pertanyaan kita kan, Mas Agus tahu dari mana ada nasi, ada lauk, ada sayur? Pertanyaan ya, kalau pakai tangan kan kita bisa oh ini nasi, oh ini sayur, oh ini lauk, oh ini pala bawah nih, lulu. Kalau pakai sendok kan, nah, ini apa nih? Nah, ini nasi, ini lauk. Nah, uang donasinya mana? Bagaimana ini pertanyaan? Let's go ya. Soalnya kalau makan pakai sendok, dia tahu yang mana lauk, yang mana sayur, yang mana nasi gitu loh. Waktu ngomong, ibunya datang, dia langsung lihat ke arah ibunya Bang Farhad. Terus ibunya Bang Farhad bilang, Ibunda saya. Salaman, udah lagi makan. Oh, salaman. Oke. lihat sana gitu. Langsung dia tahu harus lihat ke arah kamera, dan tengokan kepalanya ini bener-bener ke arah kamera loh. Jadi misalnya dia makan itu tengok sana, bukannya tengok sana, lu. Tengok sana, lili gitu. Tapi bisa pas ke arah kamera, tengok sana. Di mana ada kamera? Di situ ada Agus. Lu. Bagaimana pertanyaan let's go ya? Soalnya bener-bener wah, Bang Farhad ini membuktikan Mas Agus itu apa nggak buta? Pertanyaan kita ya gitu. Tapi let's go yakin kalau ditanya wartawan, Mas Agus kalau pas lagi makan itu kok bisa makan sendiri, bisa lihat gimana Mas Agus? Gitu. Kebetulan ini lagi melihat gitu. Kalau lagi makan mujizatnya datang. Pokoknya kalau lagi makan, lagi ada duit gitu, mujizatnya datang gitu. Kalau nggak ada apa-apa yang menguntungkan, mujizatnya nggak ada gitu. Seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya gitu. Kemudian guys, ada kabar juga bahwa dari Farhad Abbas ya, dari kubu Farhad Abbas mengatakan bahwa Novi ini meminta damai dengan Agus gitu. Wah, bahkan banyak banget pengacara Novi ini yang bingung kapan terjadinya perdamaian ini. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Bahkan Pablo Benua itu juga sempat mengundurkan diri dari pengacaranya Novi. Jadi membela donatur gitu. Banyak yang kecewa atas tindakannya Novi, Pertiwi Novi ya. Karena Agus ini dan Farhad ini itu kan, kalau dari sisi kita ya, dia kan orang yang tanda kutip bebel dan memang menyalahgunakan amanah gitu. Dan bahkan salah satunya Farhad melaporkan donatur yang meminta uang Agus ini nggak dibalikin ke Agus gitu. Bahkan donatur ini kabarnya dihamil gitu, sampai keguguran itu kabarnya ya gitu. Jadi kita nih kesel sama Mbak Novi ini. Kenapa Mbak Novi ini nggak nyerang balik orang seperti Agus dan Farhad? Karena orang seperti mereka ini bisa membuat yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah gitu. Kita nggak bisa terlalu kasihan sama orang-orang yang berbah ini ya. Berikan donasi besar dalam ibadah, dan juga orang-orang sialan seperti ini ya. Selalu ikuti amalan dan kebaikan. Emang orang-orang ini kan orang-orang setan seperti ini yang selalu jaga kesehatan, harus kita lawan sekali-sekali gitu loh. Dan masalah donasi guys, terakhir kita kan bilang donasi itu hari Jumat ya. Nah, tapi seperti biasa, bukan Farhad dan Agus namanya. Kalau donasi itu yang ada pollingnya itu diterima oleh mereka. Tidak mungkin lah mereka menerima itu. Karena tidak ada yang menyumbang ke mereka. Loh. Ini terakhir let's go lihat ya.
aspirasi donatur Novi dan Agus Salim itu ada 5.488 donatur. Nah, diserahkan ke Agus Salim naik. Terakhir let's go baca itu 1.200.000. Sekarang dari 12 donatur, wah dapat nih 2.200.000. Nah, 2.200.000 ini yang akan digunakan ke Singapura. Dapat tiket pergi aja, balik nggak? Nggak usah balik, Gus. Kalau bisa kamu atau Wawa aja yang berangkat ke Singapura, nggak usah ada tiket balik. Itu guys, diserahkan kepada Agus Salim. Nah, yang kedua adalah donasi yang dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan, alias bukan Agus Salim. Karena Agus Salim tidak butuh uang. Apa itu uang? Agus nggak butuh. Nah, itu ada 125 juta. Yang ketiga adalah dikembalikan kepada donatur. Nah, ini orang-orang yang nggak ikhlas nih. Dan udah sakit hati dibohongin sama Mas Agus. Jadi Agus kan ada S-nya. S-nya apa? S-nya sialan. Selalu ikuti amalan dan kebaikan. Nah. Terus ada data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. 1.200.000.000. Ini let's go nggak ngerti nih. Maksudnya data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Kita gunakan untuk melawan Agus dan Farhad di hukum gitu. Ini ada 4.000 donatur yang setuju soalnya. Ada 1 miliar gitu. Duit 1 miliar lu, Gus. Dipakai ngelawan lu, Gus, di pengadilan. Anjay. Data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Wow, melawan di hukum ya, anjir. Apa benar seperti itu ya? Mantap juga nih. Jadi 4.000 donatur rela kehilangan 1 miliar demi memberikan pelajaran kepada orang-orang goblok-goblok ini, guys. Gerakan orang berani laporkan para korban. Anjay. Hajar Indonesia, hukum jadi rakyat. Pukul pembela kaum lemah. Agus Boti, bocah TikTok. Wawa gembel. Gerakan emak-emak bela Agus Salim. Namun guys, sekarang kita udah melihat peningkatan dari Agus dan juga Wawa. Nah, ternyata ide Let's Go digunakan oleh Agus dan Wawa. Jadi sekarang Agus dan Wawa itu sudah mulai live guys dan dapat uang dari live TikTok. Sesuai namanya Agus Boti, guys. Tepuk tangan untuk Agus Boti. Agus bocah TikTok. Beras habis live solusinya. Wadidaw. Mantap, mantap, Mas Agus. Mantap, mantap. Jadi sekarang dia sudah live TikTok, guys. Kita lihat bagaimana live TikTok. Wah, anjay. Oh, nyanyi, guys. Ku memikirnya. Rumah sakit kau dirikan. Orang sakit kau obatkan. Rumah sakit kau dirikan. Kau obatkan. Anak yatim kau kasihi. Orang miskin kau santuni. Kayaknya ini lagu buatan Novi. Dari rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obati, anak yatim kau santuni, orang buta kau dihianati. Dan dia nyanyi lagu Mbak Novi nih. Tapi ini Let's Go apresiasi ya, karena nanti dia nggak jadi rebutan uang donasi lagi ya. Biarin Mas Agus sekarang udah boleh minta gift gitu. Jadi memang gift itu kan langsung ke Agus. Let's Go setuju. Let's Go udah dari episode pertama. Let's Go sudah menyuruh Mas Agus lipe solusinya. Anjay. Siapa ketuanya? Coba kalian tebak. Pasti Wawa Gembel. Gerakan emak-emak bela Agus Salim. Wih, Wawa, senam pelunas hutang, guys. Anjay. Ya Wawa live. Di sini banyak banget ininya, guys. Banyak banget komen-komennya, kita baca-bacain ya komen. Woi, ada goyang pelunas hutang. Bukannya gacor tapi bocor. Ada yang bilang pulang Agus nangis. Awas nih enco anjay. Ini komen-komennya Wawa ya, Wawa live TikTok itu. Abah udah makan? Abah sudah makan? Udah makan? Mama udah makan? Alhamdulillah. 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 Kalau Wawa, kalau hidup di muka bumi ini, di dunia ini, apa yang Wawa cari, Wawa? Ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Tapi sekarang ketenangan hidup Wawa
Gak tenang. Jadi Mas Agus tanya, Papa sudah makan? Sudah. Mama sudah makan? Sudah. Wawa, apa yang Wawa cari di hidup ini? Apa yang saya cari? Saya cari perkara. Kalau kamu cari apa, Mas Agus? Kamu cari muka ya? Tapi di sini pertanyaan Let's Go, Mama ditanyain udah makan belum? Papa ditanyain udah makan belum? Wawa ditanya tentang kehidupan. Nih istri Agus gimana nasibnya nih? Ayo Mbak Elmi, cerita dong Mbak Elmi. Mbak Elmi, Let's Go tahu pasti ada kegundah-gulaan dalam hati Mbak Elmi kan? Nggak ditanyain udah makan belum istrinya, anjir. Wawa mulu nih. Nah bahkan kabarnya ada juga donatur yang lagi hamil. Itu mendapatkan surat cinta dari Farhat Abbas laporan ya. Nah tapi di sini katanya dia stres. Bahkan kabarnya sih sampai keguguran ya. Let's Go kurang update lagi nih ya, keguguran apa enggak. Yang jelas Let's Go taunya dia hamil gitu. Jadi namanya kalau nggak salah Sabila gitu. Udah cukup saya tertekan. Setiap malam saya mendapatkan DM intimidasi bahkan sampai ke anak-anak saya. Ditambah lagi cibiran dan ledekan dari teman-teman saya yang kemarin saya mengcounter mereka untuk berdonasi di dalam masalah Agus, dan tapi alhamdulillah sesusah-susahnya saya bisa mengembalikan uang dari para kawan-kawan saya, dan alhamdulillah beban itu udah berkurang. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, karena saya tahu Allah bersama orang yang sabar dan benar. Insya Allah saya di dalam keadaan yang benar, insya Allah. Nah guys, sudah guys. Jadi di sini yang Let's Go tangkap ya, ini yang Let's Go tangkap bahwa dia ini dapat surat intimidasi juga dari DM bahkan ke anak-anaknya masalah karena dia dilaporin sama Farhat Abbas. Bahkan dia dapat diledekin sama teman-temannya masalah Agus ini gitu. Karena kabarnya sih dia yang ngajak teman-temannya buat donasi ke Agus. Ayo dong, donasi ke Agus gitu. Pas sudah donasi, anjir lu nyuruh gue donasi ke orang kayak Agus. Sialan juga lu bukannya gue dapat pahala, gue malah ngasih donasi ke berhala. Berhala maksudnya berhalangan gitu. Berhalangan pahalanya gitu. Jadinya kan nggak dapat pahala, jadinya dapat berhalangan pahalanya gitu. Dia tuh udah balikin duit teman-temannya yang donasiin ke Agus gitu. Kasihan juga ya, dia udah nyumbang loh, anjir. Saya mohon buat Tenovi, tolong dengarkan suara hati kami. Selesaikanlah masalah ini secepatnya agar nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Berhentilah untuk bertikai. Jangan sampai ada donatur lain yang menjadi korban seperti saya. Itu saja saya harapkan. Saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma butuh penyelesaian dalam masalah ini. Nah, jadi dia bilang berhentilah bertikai gitu. Menurut Let's Go sih, sebenarnya Novi ini menurut Let's Go memang terlalu baik ya. Tapi harusnya kita kan sebagian besar ya 8 bukan 80%, mungkin 99,99% tahu ya bahwa Novi ini nggak bersalah gitu, dan juga dia di pihak yang benar gitu. Densu jadi korban gara-gara sama Farhat Abbas dibilang dia meledek suku Bugis dan lain-lain kan, jadi di tanda kutip dugaannya difitnah gitu, diputarbalikkan, dibuatin cerita. Donatur yang udah nyumbang dilaporkan oleh Farhat Abbas gitu. Novi kemarin ditunjukkan bilang pakai narkoba dan lain-lain. Jadi mereka ini kita nggak boleh tolerir untuk menang gitu loh. Karena oknum seperti mereka ini di Indonesia tuh ada banyak banget. Bahkan ada di instansi negara gitu. Kalian tahu kan, dari kasusnya Vina aja ada udah berapa ada oknum itu. Kalau oknum dikumpulin itu udah sepulau Jawa. Tenovi ini kabarnya dari ceritanya Farhat Abbas, dia tuh udah berdamai guys. Nah, Tenovi ini katanya udah berdamai sama Agus guys, diam-diam tanpa adanya pengacara. Itu membuat beberapa pengacara dan donatur itu kecewa dengan Tenovi yang udah berdamai. Kok mau dijak Agus damai guys? Anjay! Dibilang damai apa? Kita ketemu aja belum? Gimana ceritanya? Gitu, dan dijelaskan juga. Kan FA bilang menjelaskan, katanya kita yang menghubungi beliau. Terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu. Buktiin chatnya mana? Bohong, itu bohong. Itu dipelintir. Dibuat-buat oleh pihak sana. Itu aja sih. Anjay, ternyata bohong. Ya kita udah tahu guys, anjay. Ternyata bohong guys. Jadi Bang Farhat bilang dia damai, Novi itu damai. Itu ternyata semuanya bohong. Tenovi sendiri yang bilang, mana ada chatnya? Nggak ada. Berarti selama ini kalau ada berita Tenovi kalah, Tenovi yang minta damai, Tenovi ingin berdamai dengan
Agus itu semuanya bohong guys, dan kalian harusnya berpikir apa yang tersampai dan keluar dari congornya tim-tim kubu sebelah situ. Tidak ada yang bisa kita percaya guys, anjay. Kasih duit 1 M aja nggak bisa dipercaya guys, apalagi omong-omongan yang lain, anjay. Itulah guys. Jadi gimana pendapat kalian tentang sinetron kali ini? Agus dan Wawa kembar tapi beda guys. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih mendukung dan menunggu cuplikan-cuplikan dari sinetron ini. Apalagi dari Sri Wahyu 861 ya, yang masih setia selalu menyumbang bukan buat Agus. Thank you banget. Berkat Mbak Sri Wahyu 861, let's go. Lightingnya rusak, itu kenapa yang beberapa hari lalu, dari beberapa hari ini let's go nggak update dia, karena lighting let's go rusak. Tapi berkat Mbak Sri Wahyu 861, let's go dapat lighting baru guys. Nah, ini tunjukin dulu ya. Buat makasih banget nih buat Mbak Sri Wahyu 861 ini guys. Nggak usah diambil ya. Terima kasih Sultan Hongkong, berkat Sultan Hongkong Sri Wahyu 861, lighting sudah bisa ada dan kita bisa buat video lagi. Thank you banget ya. Terakhir dari Made Ardiana. Waduh, orang Bali nih, beli Made, apa kabar? Beli Made gitu. Cukuplah untuk menghilangkan rasa muak yang sedang bersandiwara si A. Si Agus maksud kamu. Nah, itu deh guys. Tentang kasus kali ini, gimana menurut kalian tentang sinetron kali ini? Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin menyumbang ya, yang sumbangan bukan buat Agus yang amanah, gimana lagi kalau bukan di sini guys. Ada link di bawah, Saweria untuk nyumbang atau dari Super Thanks. Nah, makasih banget nih buat teman-teman yang udah nyumbang. Pas banget kalian tuh nyumbangnya banyak pas lighting let's go mati guys, rusak gitu. Jadi perlu order Shopee dulu. Order Shopee tuh datang baru 3 hari guys, anjay lah, 3 hari 4 hari guys. Pas banget udah datang, nah baru kita bisa syuting lagi. Kalau nggak gelap ini tidak bisa syuting. Terima kasih banget terutama buat Sultan Hongkong kita ya. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.